Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang berjumpa lagi pada inisiasi keempat Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Pada pertemuan ini saya akan memaparkan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Rasional adalah tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, seperti kebutuhan utama atau primer, kebutuhan mendesak, dan daya guna produk itu sendiri kepada konsumen pembelinya. Irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mendahulukan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri perilaku konsumen rasional: yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin, dan konsumen mempunyai barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Sedangkan ciri-ciri perilaku konsumen irasional: yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Dan yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena gengsi atau prestis. Teman-teman, ada beberapa faktor yang berasal dari kekuatan lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Selain budaya, ada subbudaya yang terdiri atas kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua ada kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai minat, nilai, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Status sosial menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang dikonsumsi, misalnya kendaraan yang dipakai, merek pakaian, dan sebagainya. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Kelas sosial berbeda dalam hal busana, cara berbicara, preferensi, rekreasi, dan ciri-ciri lainnya. Yang ketiga ada pengaruh pribadi atau kelompok referensi. Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Kelompok referensi yang merupakan kelompok di mana seseorang tinggal atau berinteraksi dapat memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Tingkat pengaruh kelompok referensi bervariasi antar produk dan merek. Yang keempat ada faktor keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan saudara kandung mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara mendalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli tetap signifikan. Yang kelima, faktor situasi. Perilaku konsumen dapat berubah, kadangkala perubahan ini bisa tidak menentu dan tidak dapat diramalkan, sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan dimanfaatkan sebagai strategi. Misalnya, pembelian pakaian akan meningkat pada hari raya Idul Fitri, Natal, dan sebagainya. Yang keenam ada nilai, norma, dan peran sosial. Nilai sosial merupakan tujuan-tujuan yang dipandang penting oleh masyarakat dan menggambarkan ide-ide bersama dalam suatu budaya,
tentang cara-cara bertindak yang diinginkan. Norma adalah aturan-aturan yang menunjukkan apa yang benar dan salah, yang dapat diterima dan ditolak oleh orang lain di dalam masyarakat. Peran merupakan pola perilaku spesifik yang diharapkan oleh seorang dalam suatu posisi. Dan yang ketujuh, ada variabel bauran pemasaran. Variabel produk, harga, distribusi, dan promosi merupakan faktor penting yang dapat diatur dan dirancang pemasar. Kemudian ada beberapa faktor-faktor individual yang juga mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada persepsi. Persepsi tentang suatu produk oleh konsumen selalu dikaitkan dengan nilai yang diharapkan, seperti nilai produk, nilai pelayanan, nilai personel, dan nilai citra, dibandingkan dengan biaya, seperti harga moneter, biaya waktu, biaya psikis, dan juga biaya energi. Yang kedua ada pembelajaran. Perilaku beli konsumen dimulai dengan proses pembelajaran konsumen tentang sesuatu, untuk kemudian memberikan tanggapannya dan akhirnya akan menunjukkan sikap tertentu terhadap suatu produk. Yang ketiga, sikap dan keyakinan. Keputusan pembelian merupakan keputusan akhir dari serangkaian proses sebelumnya, yaitu proses pembelajaran melalui pengalaman pribadi dan sosial sampai pada sikap dan keyakinan terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Keyakinan konsumen tentang suatu produk pada akhirnya akan membentuk citra merek atau brand image. Sikap merupakan faktor penentu dalam meramalkan perilaku seseorang di masa mendatang. Pemasar perlu memperkuat sikap konsumen yang positif dan juga harus merubah sikap negatif konsumen terhadap suatu produk. Yang keempat, ada motivasi. Motivasi seseorang dalam membeli suatu produk adalah untuk memperoleh kepuasan. Pemasar dapat menganalisis motif-motif atau kekuatan yang mendorong seseorang melakukan keputusan beli, seperti faktor-faktor pemilikan, ekonomi, keingintahuan, dominasi, status, kesenangan, dan peniruan. Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 jenjang pemenuhan kebutuhan secara asasi, yaitu mulai dari kebutuhan fisiologi, kesehatan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Orang yang sudah mapan dan berkecukupan termotivasi memenuhi kebutuhan sosialnya, seperti berlibur ke luar negeri, makan di restoran mahal, dan berbelanja barang mewah di toko terkenal untuk memenuhi kebutuhan penghargaan atau self-esteem. Kemudian mengajak anak istri tidur di hotel mewah untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Semua motivasi tersebut bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan jenjang pertama dan kedua, atau kebutuhan makan minum untuk kelangsungan hidup. Kemudian yang kelima ada pengalaman. Pengalaman konsumen dalam menggunakan suatu produk merupakan kunci dari proses pembelajaran konsumen untuk mengetahui perilaku belinya. Pengalaman positif mendorong konsumen membeli barang yang sama di kemudian hari. Pemasar dapat mengaplikasikannya dengan memberi contoh barang secara gratis. Yang keenam, kepribadian. Sifat-sifat kepribadian yang cocok atau relevan dengan strategi pemasaran adalah innovativeness, percaya diri, dan sociability. 7. Konsep diri. Konsep diri merupakan cara bagi konsumen untuk melihat dirinya sendiri dan pada saat yang sama ia mempunyai gambaran tentang diri konsumen lain. Konsep diri tiap konsumen berbeda-beda. Konsumen harus mempelajari konsep diri untuk mengetahui tujuan konsumen yang dapat mempengaruhi perilaku belinya. Dan yang kedelapan, gaya hidup. Gaya hidup merupakan modus hidup terdiri dari aktivitas, minat, dan opini seseorang. Gaya hidup atau disebut dengan psikografik menggambarkan ukuran-ukuran tentang apa yang ada dalam benak konsumen. Karakteristik gaya hidup yang sangat penting dalam strategi segmentasi pasar dan penentuan sasaran konsumen. Karakteristik gaya hidup sangat penting dalam strategi segmentasi pasar dan penentuan sasaran konsumen. Perilaku beli konsumen dipengaruhi faktor-faktor individual dan kekuatan lingkungan. Contoh dari penerapan konsep tersebut dilakukan oleh resto cepat saji global McDonald dalam menawarkan jenis-jenis produk makanannya di Indonesia. Dapat dikatakan resto ini telah eksis dan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan resto cepat saji global lainnya. Kiat McDonald dalam memahami karakteristik konsumen Indonesia terutama dalam hal selera menu dan kebiasaan makan. McDonald mengamati orang Indonesia punya keyakinan bahwa banyak yang merasa belum makan jika belum makan nasi. Ini fakta yang kurang menggembirakan bagi McDonald karena bukan menjadi menu standarnya.
Penyelesaiannya kemudian McDonald menawarkan pilihan menu bisa diterima lidah orang Indonesia, seperti menawarkan paket daging ayam dan nasi, termasuk dalam versi burger, seperti McChicken dan McRice. Tindakan ini merupakan upaya McDonald dalam mengadopsi selera lokal. Tidak mengherankan jika respon target pasarnya cukup bagus. Teman-teman, itulah pemaparan tentang perilaku konsumen. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.